Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada materi video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang akuntansi perubahan kepemilikan persekutuan materi yang kedua, yaitu masuknya anggota baru dengan cara menyetor aset kepada persekutuan, ya, menyetor uang atau menyetor aset ya kepada persekutuan sehingga ekuitas persekutuan bertambah. Berbeda dengan video sebelumnya, di mana anggota yang baru masuk itu membeli hak kepemilikan dari anggota yang lama, sehingga tidak ada aliran aset baru ke perusahaan, ke persekutuan. Kalau sekarang ini, masuknya anggota baru dengan cara menyetor aset ke persekutuan yang mengakibatkan ekuitas persekutuan bertambah. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan, kefahaman di dalam mempelajari materi ini. Sukses untuk saudara, amin ya rabbal alamin. Saudara, dari outline materi akuntansi perubahan kepemilikan persekutuan, maka materi yang akan kita bahas ada di sini. Kalau kepingin lihat materi sebelumnya, simak video saya sebelumnya. Kalau mau melihat materi sesudahnya, berhentinya anggota dari persekutuan, bisa dilihat video saya setelah video ini. Ya. Baik, anggota baru melakukan setoran modal sehingga menambah modal persekutuan. Maka ada 3 macam tipe atau kondisi atau kasus. Kasus yang pertama, investasi sekutu baru sama dengan proporsi sekutu baru terhadap nilai buku persekutuan. Atau mudahnya begini, besarnya modal yang disetor oleh sekutu baru sama dengan jumlah modal pengakuan di persekutuan. Itu yang pertama. Nanti saya terangkan ya. Kasus yang kedua, investasi sekutu baru diakui lebih besar daripada pengakuan modal di dalam persekutuan. Nah, yang ketiga, investasi sekutu baru diakui lebih rendah dari pengakuan modal di dalam persekutuan. Ya. Jadi ini saya terangkan menggunakan angka ya. Kasus yang pertama itu begini. Apabila seorang anggota baru masuk menyetor, misalnya yang disetor uang ya, aset yang disetorkan uang, biar gampang ya. Aset 60 juta, di dalam persekutuan diakui 60 juta. Ini yang pertama ya, investasi sekutu baru sama dengan proporsi sekutu baru terhadap nilai buku persekutuan. Setor 60 juta, di dalam persekutuan diakui 60 juta. Yang kedua, setor 60 juta diakui lebih rendah 48 juta. Maaf, itu berarti yang nomor 3. Yang nomor 3 ini saya nggak urut, maaf ya, tapi tidak apa-apa biar saudara memperhatikan. Berarti ini kasus yang ketiga, investasi sekutu baru lebih rendah. Oh sorry, betul ya, lebih tinggi. Investasi sekutu baru lebih tinggi dari proporsi sekutu baru terhadap nilai buku persekutuan. Jadi nyetor 60 juta, di persekutuan diakui 48 juta. Jadi investasi sekutu baru lebih tinggi daripada pengakuannya di dalam persekutuan. Nah, kenapa sekutu baru mau Pak seperti ini? Iya, ini sudah atas dasar kesepakatan tentu ya. Jadi kenapa, kondisi apa yang menyebabkan hal seperti ini? Karena posisi persekutuan lagi bagus ya. Orang baru ini belum pernah ikut berjuang sakitnya mendirikan persekutuan. Maka ketika persekutuan sudah bagus, dia kok masuk terima enaknya ini. Maka dia mau enggak nyetor 60 tapi diakui 48. Angka-angka yang ada di sini itu angka untuk mempermudah ya. Bisa saja saudara diminta mencari begini, pengakuannya sekian persen dari modal persekutuan. Saudara diminta menghitung, itu hanya persoalan matematis, variasi saja, variasi perhitungan ya. Tetapi maksudnya substansinya adalah nyetor 60 diakui 48. Atau yang ketiga, investasi sekutu baru lebih rendah dari pengakuan di persekutuan. Nyetor 60 diakui 72 juta. Kenapa bisa seperti ini? Iya, karena persekutuan lagi sulit, butuh suntikan dana, butuh modal, mau pinjam bank nggak dipercaya, ya, mau pinjam apa kreditur nggak dipercaya,
Maka dia ngerayu-ngerayu orang supaya masuk. Ayo masuk ke dalam persekutuan yuk. Udah kamu nyetor 60 juta, tak akui 72. Nah, seperti itu. Dan ada kesepakatan, yang penting itu. Nah, ini yang kita bahas. Nah, untuk menghitung proporsi sekutu baru terhadap nilai buku persekutuan atau new partners proportion of the partnerships book value dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut ya. Proporsi sekutu baru terhadap nilai buku persekutuan sama dengan modal sekutu sebelumnya, modal anggota yang lama, ditambah investasi sekutu baru, dikalikan persentase modal atas sekutu baru. Nah ini. Oke, ada beberapa kondisi tadi ya. Jadi biaya perolehan investasi sama dengan nilai buku, ini kasus 1. Biaya perolehan investasi lebih besar dari nilai buku, ini kasus 2. Biaya perolehan investasi lebih kecil dari nilai buku, ini kasus 3. Nah, kalau kasus pertama berarti tidak ada revaluasi, tidak ada bonus, tidak ada goodwill karena jumlahnya persis sama. Nah, kalau kasus yang kedua berarti bisa dilakukan dengan cara revaluasi aset bersih menuju ke nilai besar dan alokasikan kepada sekutu lama, tapi yang pertama ini nanti tidak saya contohkan. Atau yang kedua, catat goodwill yang belum diakui dan alokasikan kepada sekutu lama, ini nanti kita contohkan. Atau yang ketiga, alokasikan bonus kepada sekutu lama. Jadi revaluasi atau goodwill atau bonus. Begitu juga dengan yang ketiga, apakah ada revaluasi, apakah mengakui goodwill, ataukah mengalokasikan bonus. Jadi yang kita bahas nanti hanya bonus dan goodwill, tidak contoh revaluasi aset. Kalau revaluasi aset apakah sudah pernah kita contohkan? Pernah di video sebelumnya, walaupun tidak sama persis ya. Jadi sebelum anggota baru masuk, dilakukan revaluasi aset dulu untuk memberikan penghargaan kepada anggota yang lama. Kalau hasil revaluasinya naik. Kalau hasil revaluasinya turun, berarti untuk memberikan penghargaan kepada anggota yang baru. Ya, begitu. Ya. Oke, langsung contoh ya. Anggota baru melakukan setoran modal sehingga menambah modal persekutuan. Ya, saudara, sebelum saya bahas lebih detail, akan saya sampaikan ketiga tipe contoh ini. Contoh 3, contoh 4, contoh 5. Contoh 3 itu nyetor 60 diakui 25%. Ini nanti. Berikutnya nanti contoh 4, nyetor 60 juta diakui 20%. Ya. Lalu yang ke contoh 4 ya. Itu lalu kita bahas kalau pakai goodwill ya. Lalu contoh 6, nyetor 60 juta diakui 30%. Nah, ini mari kita bahas satu-satu ya. Semoga enggak membingungkan ya, semoga. Maaf kalau membingungkan. Udahlah kita contoh satu-satu aja kalau saudara bingung. Ya. Jadi ini ada persekutuan ANR. Posisinya seperti ini ya. Asetnya 200 juta, utangnya 20 juta, ekuitasnya Akila 60, Rangga 120, totalnya 200. Nah, persekutuan A dan R ini, ANR ini membagi laba atau rugi dengan rasio 40% Akila, 60% Rangga. Tanggal 3 Januari ngajak Hanif untuk masuk bergabung ya. Hanif bergabung dengan menyetor uang tunai sebesar 60 juta. Hanif akan memperoleh proporsi kepemilikan dan hak pembagian laba rugi sebesar 25%. Sedangkan Akila dan Rangga akan memperoleh proporsi 75%. Ya, 75% yang dibagi untuk keduanya tadi 40-60 tadi. Ya, jadi 25% untuk yang baru, 75% untuk anggota yang lama. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi masuknya Hanif. Ya. Yang pertama dengan rumus tadi, rumus yang ini. Nah, rumus ini kita hitung. Membandingkan investasi yang diberikan oleh anggota baru Hanif dengan proporsi nilai buku anggota baru. 1. Investasi anggota baru 60 juta. Proporsi nilai buku anggota baru dilakukan dengan rumus tadi ya. Ini modal anggota lama Akila dan Rangga ditambah setoran Hanif kalikan proporsi tadi yang ditetapkan 25%, ketemunya 60 juta. Sehingga tidak ada selisih investasi dengan proporsi nilai buku. Nyetor 60, diakuin 60.
Pak, berarti besok kalau mid seperti ini Pak, ya nggak mungkin keluar. Kalau yang seperti ini saat mid semester ya nggak mungkin keluar yang seperti ini ya. Ya, sehingga jurnalnya nyetor 60, diakui 60 jurnalnya bagi persekutuan ini menerima setoran, berarti kalau persekutuannya ya, kas debit 60 juta, modal Hanif kredit 60 juta. Nah, jadi persekutuan menerima uang, kas debit, modal Hanif kredit, angkanya masing-masing 60 juta. Jelas ya, clear ya. Jadi perhitungan ini lihat rumus di menit kesekian tadi, menit berapa? Ah, ini 180 ditambah 60 kalikan 25%. Nah, ya. Oke. Berikutnya, contoh keempat, investasi sekutu lebih besar daripada proporsi nilainya. Ya, jadi tidak usah saya ulang, kondisinya sama seperti tadi. Yang berbeda yang saya beri tanda ini. Hanif itu nyetor 60 juta. Tetapi Hanif akan memperoleh proporsi kepemilikan dan hak pembagian laba rugi persekutuan sebesar 20%. Sedangkan Akila dan Rangga akan memperoleh proporsi sesanya yaitu 80%. Ini salah ketik ya. 20% untuk Hanif, 80% sisanya yang dibagi menurut rasio pembagian laba rugi sebelumnya 40-60 itu untuk Akila dan Rangga ya, yang 80%. Baik, jurnalnya bagaimana? Kita lihat, kita hitung. Membandingkan investasi yang diberikan oleh anggota baru dengan proporsi nilai buku anggota baru, masukkan ke rumus. Investasi anggota baru 60 juta, proporsi nilai buku anggota baru 180 juta, modal sekutu lama, ditambah 60 juta setoran Hanif, kalikan 20%, ketemunya 48 juta. Nyetor 60, diakui 48, ada selisih 12 juta. Selisih 12 juta diperlakukan sebagai bonus untuk anggota yang lama, anggota yang sudah ikut berjuang memperjuangkan persekutuan. Kondisi ini posisinya firma lagi bagus, persekutuan lagi bagus. Sehingga Hanif mau-mau saja nyetor 60, diakui 48 karena firma persekutuan sedang bagus ya. Karena harapannya nanti labanya oke, omsetnya oke begitu ya. Ini adalah balasan jasa kepada anggota yang lama yang dulu sudah berjuang ya mendirikan persekutuan, mengalami masa-masa sulit ya. Jadi penjualannya sulit ya, labanya sulit seperti itu. Ini bentuk penghargaannya. Maka jurnalnya menerima uang dari Hanif 60 juta, kas debit 60 juta. Modal Hanif kredit 48 karena modalnya Hanif di dalam persekutuan hanya diakui 48. Selisih 12. 12 ini diperlakukan sebagai bonus untuk Akila dan Rangga. Akila 40%, Rangga 60%. 4.800.000 dan 7.200.000. Paham ya? Ini contoh 4. Contoh 4 ya. Nyetor 60 diakui 48 juta. Itu contoh 4. Kalau contoh 3 tadi nyetor 60 juta diakui 60 juta. Nah, variasi dari contoh 4 ini saya berikan di contoh 5. Contoh 5 itu begini. Hanif kan merasa gimana gitu ya. Soalnya bawa uang dari rumah 60 juta, pamit sama istrinya, bilang minta uang 60 juta, tapi di persekutuan hanya diakui 48. Ketika istrinya ngecek, modal suami saya berapa? 48. Loh, minta uang, bawa uang dari rumah 60 kok di persekutuan 48. Maka Hanif pengennya begini. Silahkan ya, modal anggota yang lama, Akila dan Rangga bertambah silahkan. Tapi silahkan ngambil dari persekutuan. Kalau persekutuan dikatakan sedang bagus, silahkan membentuk goodwill. Tapi tolong jangan ngambil dari saya. Kalau model bonus ini kan seolah-olah ngambil dari Hanif ya. Nyetor 60 diakui 48, yang 12 diberikan kepada anggota lama. Hanif usul ya, tolong saya 60 diakui 60 ya. Masalah modal yang lama bertambah silahkan bentuk goodwill. Katanya perusahaan sedang bagus. Nah, maka dengan cara membentuk goodwill, itu yang contoh 5. Berdasarkan seluruh informasi yang ada di contoh 4,
dan Hanif setuju untuk menyerahkan aset berupa kas 60 juta untuk 20% kepemilikan modal persekutuan yang baru, maka buatlah jurnal untuk mencatat transaksi masuknya Hanif. Jadi Hanif pengennya secara absolut angkanya tetap 60 juta. Walaupun secara persentase itu 20%. Begitu ya. Maka caranya begini. Menentukan jumlah goodwill. Saudara, 60 juta itu 20%. 20% itu 60 juta. Berarti 100%-nya atau modal persekutuan berapa? Begitu caranya nyari. Saya ulang ya. Hanif itu 60 juta. Itu setara 20%. 20% itu 60 juta. Berapa 100%-nya? Maka caranya nyari 100 per 20 kali 60 juta. Ya, ini ketemunya modal persekutuan harus 300 juta. Realnya modal persekutuan itu hanya 240 juta. Akila 80, Rangga 120, Hanif 60. Modal realnya 240. Maka goodwill yang harus dibentuk adalah 60 juta, membentuk goodwill 60 juta. Sehingga jurnalnya satu, membentuk goodwill. Goodwill debit 60 juta, caranya mencari tadi, modal Akila kredit bertambah gara-gara peningkatan aset dari goodwill 24 juta. Dari mana ini? 40% kali 60 juta. Modal Rangga kredit 36 juta. Dari mana ini? 60% kali 60 juta. Baru mencatat masuknya Hanif. Kas debit 60 juta, modal Hanif kredit 60 juta. Kalau ditanya istrinya aman. Ngambil uang dari rumah 60 juta, di persekutuan diakui 60 juta. Secara absolut sama, 60-60. Walaupun secara relatif penghargaannya masuknya Hanif ini dihargai lebih rendah. Karena dia hanya dapat proporsi 20%. Begitu ya. Ini contoh 5. Oke, jelas ya. Berikutnya contoh 6. Contoh 6 itu adalah investasi sekutu lebih kecil daripada proporsi nilai buku persekutuan. Nyetor 60 diakui misalnya 72. Jadi setorannya lebih kecil daripada proporsi nilai buku persekutuan. Contohnya seperti tadi, misalnya Hanif bergabung dengan cara nyetor 60 juta, tapi dihargai 30% dari modal persekutuan. Sisanya yang 70%, maaf ini salah cetak, ini salah ketik, bukan 75 tapi 70 ya sisanya. 70 sisanya untuk anggota yang lama. Ya, oke, bagaimana penyelesaiannya? Kita hitung. Investasi anggota baru 60 juta. Proporsi nilai buku anggota baru 180 juta ditambah 60 juta kali 30%, ketemunya 72. Berarti ada selisih investasi dengan proporsi nilai buku 12 juta. Nah, 12 juta ini ditanggung, ditutup oleh anggota yang lama. Saudara, kenapa persekutuan posisinya seperti ini? Persekutuan posisinya lagi sulit, ya, lagi sulit, pokoknya lagi sulit. Ya, potensi kerugiannya banyak, ya, lagi butuh modal, ya, pinjam ke bank nggak disetujui, nggak ada yang mau meminjami, lalu dia ngerayu orang untuk masuk. Nah, maka orang yang masuk itu dihargai lebih tinggi, setorannya 60, dihargai 72. Maka jurnalnya kas debit 60, tapi modal Hanif kredit 72. Kekurangannya siapa ini? Yang nanggung modal Akila, modal Rangga. Modal Akilanya berkurang 4.800.000. Berapa ini? 40% dari 12 juta. Ya, modal Rangga kredit 7.200.000. 60% dari 12 juta. Nah, contoh 6. Ini pakai bonus ya. Bonus sekutu baru diambilkan dari sekutu lama. Ya, kalau tadi kan bonus untuk sekutu lama diambilkan dari sekutu baru, itu contoh 4, variasinya di contoh 5, goodwill. Ini contoh 6, ya, bonus sekutu baru diambilkan dari modalnya sekutu lama, anggota lama. Nah, variasi dari contoh 6 adalah dengan memberikan penghargaan kepada anggota baru tetapi tidak merugikan, tidak mengurangi modalnya anggota lama. Dengan cara bagaimana? Membentuk goodwill. Maka yang contoh 7, variasi dari contoh 6, ya. Setuju menyerahkan aset berupa kas kepada persekutuan 60 juta untuk 30 kepemilikan modal persekutuan yang baru. Maka perhitungannya begini. Perhitungannya bebas ya, secara teknis bebas ya, sebetulnya bebas ya. Ini
Modal persekutuan yang baru 80, 120, 60. Sehingga modal persekutuan yang baru ada 240 juta. Kepemilikan modal Hanif 30%, berarti 80 juta. Setoran Bapak Hanif 60 juta. Sehingga goodwill yang harus dibentuk 20 juta. Jadi modal Hanif yang 60 juta itu sama dengan 30%-nya. Ya. Jadi 30% dari 240 juta kan harusnya 80 ya. Tapi Hanif nyetornya 60. Berarti perusahaan harus membentuk goodwill 20 juta. Ya. Atau saudara juga boleh pakai 100/30 kali 60 juta. Ketemunya berapa? Seperti yang tadi di depan. Ya. Tapi itu persoalan matematis, yang penting disepakati. Angka-angka itu sebetulnya adalah karena kesepakatan. Mau enggak 60 tak akui 72. 60 tak akui 48, 60 juta tak akui 20%, 60 juta saya akui 30%, ya. Perhitungan-perhitungan ini hanya ada di perhitungan teoritik, ya. Besok pada saat praktek ya, mau tidak tak akui sekian, angkanya absolut ketemu. Seperti contoh ini, ya. Oke, goodwill yang harus dibentuk 20 juta. Maka jurnalnya membentuk goodwill, kas debit 60 juta, goodwill debit 20 juta, modal Hanif kredit 80 juta. Membentuk untuk Hanif, untuk anggota yang baru. Nah, anggota yang lama modalnya tidak berkurang. Masa gara-gara Hanif masuk kok modal yang lama berkurang, memberikan bonus dari modalnya anggota yang lama. Alternatif berikutnya yang 7 ini adalah dengan membentuk goodwill. Demikian, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, boleh subscribe untuk menerima informasi video-video terbaru dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.